Silakan kita baca saudara. Ayat 22. Sampai ayat 25 secara bergantian. Saya 22, saudara 23, kita gantian 25. Kita akan baca sama-sama. Lukas 8 yang sudah disana mulai bilang, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Haleluya. 22 demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan dia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Ayat 23, silakan. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur sekonyong-konyong turunlah ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ayat 24 dikatakan apa? Maka datang murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru kita jenazah. Ia berbangun lalu kemarin angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. 25 sama-sama kita baca. 3, ya. Lalu katanya kepada mereka, di mana kepercayaanmu? Maka takutlah mereka heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga dan mereka taat kepadanya. Saudara, kisah ini saya menarik. Kenapa saya bilang menarik, saudara? Karena murid-murid saya bersama dengan Tuhan Yesus, saudara. Mereka ada di satu perahu, tapi yang menarik adalah apa, saudara? Mereka mengalami badai yang mengerikan, saudara. Tiba-tiba angin mengamuk, gelombang mengamuk, saudara, dan mengguncang mereka. Padahal sekali lagi saya mau bilang, saudara, mereka ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya mau bilang, saudara, dalam hidup jangan pikir karena sudah jadi Kristen bebas badai, saudara. Tidak. Jangan pikir karena saudara sudah jadi anak Tuhan kemudian tidak ada badai. Saya mau bilang, saudara, badai bisa datang kapan saja. Saya mau bilang, saudara, badai bisa terjadi kepada siapa saja. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun posisi saudara dan saya, namanya badai bisa terjadi kapan saja. Betul? Betul. Saudara, bicara tentang badai bisa terjadi kapan saja, sekalipun saudara dan saya hidup dalam Tuhan. Saya kemarin, saudara, ini selain podcast yang di sebuah TV, saudara, saya bikin podcast sendiri. Saya baru mulai sekarang, saudara. Saudara yang belum subscribe. Subscribe dong, Pak. Di belum acara Bapak. Terima kasih, saudara. Saya kemarin mengajar salah satu sahabat saya, saudara, yang juga baru Elvis ke Tanah Perjanjian Yohanes, saudara. Dan dia cerita bagaimana mencekapnya suasana di sana, saudara. Jadi ketika itu, saudara, ketika lagi ada di sana, sudah hari terakhir, saudara, tiba-tiba handphonenya, saudara, menerima bicara tentang alarm anda bahaya, saudara. Itu sangat menakutkan sekali. Kemudian dia cerita hotel di mana mereka tinggal itu mengalami bicara tentang situasi yang mencekam karena alarm semuanya bunyi. Kemudian mereka disuruh masuk ke bank, saudara. Kemudian bicara tentang roket yang mulai datang, saudara, dan akhirnya, saudara, getar demi getar terjadi, saudara. Padahal yang menarik begini, saudara, bicara tentang tujuan mereka ke sana adalah untuk Hollywood. Kalau ke sana untuk ibadah, tujuan ke sana untuk apa, saudara? Merasakan hadirat Tuhan di tempat di mana Tuhan pernah melayani, saudara. Tapi yang menarik adalah apa? Mereka mengalami situasi yang tidak mudah. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, namanya hidup, badai bisa datang kapan saja dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi yang penting untuk kita ingat sebagai anak Tuhan, mau seperti apapun badainya, mau seperti apapun situasinya, anak Tuhan harus tetap tenang. Sama-sama bilang sama saya tenang. Tenang. Sama-sama bilang sama saya sekalipun badai. Sekalipun badai. Sama-sama bilang sama saya harus tetap tenang. Harus tetap tenang. Kenapa? Karena firman Tuhan dengan tegas berkata, di dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Katakan amin. Amin. Jadi ketika saudara dan saya dalam ketenangan, kita punya kekuatan. Tapi kalau kita tidak tenang, kalau kita panik, saya mau bilang, saudara, akan sangat mudah untuk dikalahkan, saudara. Betul. Mohon maaf ya, ada banyak orang Kristen ketika dia panik, akhirnya sangat mudah untuk dikalahkan. Kenapa? Karena orang kalau panik, saudara, biasanya kurang bisa berpikir dengan baik. Orang kalau panik, biasanya, saudara, akhirnya seringkali lakukan kesalahan. Makanya saya suka kaget kemarin, saudara, pada saat main notisan ada banyak orang bilang begini, Pak Pendeta, saya sedang dalam situasi yang tidak tenang, saya sementara menderita serangan kecemasan, kata saudara. Bahkan ternyata bicara tentang secara penelitian dunia, saudara, jadi ternyata 2023 sampai 2024 di survei, saudara, bicara tentang Organisasi Kesehatan Dunia WHO menunjukkan bahwa lebih dari 300 juta orang di dunia, ini yang terdata saja, saudara, itu
mengalami ketidaktenangan atau gangguan kecemasan. Dan memang menurut survei gangguan kecemasan lebih umum pada wanita dibanding pada pria. Makanya memang ya kita bisa lihat wanita itu lebih tidak tenang daripada pria. Iya. Iya kan? Iya. Pada apa kan pria kadang-kadang bisa tenang. Wanita udah di gereja aja lebih heboh wanita daripada pria, betul kan? Betul kan? Makanya ada seorang hamba Tuhan punya pendapat bahwa ada saat di mana pada saat pengangkatan ke surga yang akan terangkat duluan itu laki-laki. Kau dari mana, Pak? Dan wanita nanti terangkat 30 menit setelahnya. Tahu dari mana? Gak terima, gak terima. Enggak. Ada dasar firman Tuhan. Wahyu pasalnya 8 ayat 1 katakan begini. Nah, itu Dan baru. ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah surga. Kira-kira berapa lama? 3 jam. Oh. Karena nggak mungkin surga bisa tenang kalau ada wanitanya. Ah, masa, Pak? Udah deh. Saya ini pendeta udah bertahun-tahun ya. Saya bisa bayangkan kalau wanita terangkat ke surga, begitu nyampe di surga, Wes, benar, Pak, benar. Terima kasih, Pak. Terima kasih. betul para pria. Jadi masuk akal ini sudah. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, mau seperti apapun badannya, mau saudara laki-laki dan perempuan, saya mau bilang saudara, pastikan kita tetap tenang. Katakan amin. Amin. Karena sekali lagi saya mau bilang saudara, dalam ketenangan ada kekuatan, tapi dalam kepanikan ada banyak orang bisa bertindak salah. Dalam kepanikan ada banyak orang mohon maaf bisa bertindak keliru bahkan bodoh, saudara. Betul. Ada satu kisah lama yang saya pernah bagikan di tempat ini, saudara. Ada seorang anak muda, dia adalah seorang yang introvert, saudara. Dia sangat pemalu, saudara. Kemudian hari itu adalah hari pertama dia mau bertemu dengan calon mertuanya, saudara. Dan dia tinggalnya di kampung sana, saudara. Oh, tahu, Pak. Tahu. Apa salahnya orang tinggal di kampung? Tidak salah. Calon mertuanya di Bekasi Timur, saudara. Iya. Dia udah jalan kaki, udah latihan, saudara. Latihan untuk ketemu calon mertua. Halo tante, aku pacarnya Nia. Halo tante, aku pacarnya Nia. Dia itu supaya ketika mau di depan calon mertua, mana? Sepanjang perjalanan, halo tante, aku pacarnya Nia. Halo tante, aku pacarnya Nia. Pas udah depan rumah Nia, dia udah ketemu. Halo tante, aku pacarnya Nia. Halo tante, aku pacarnya Nia. Pas buka pintu yang buka bapaknya Nia. Tinggi besar, berewokan kumisan tatoan, cuman pakai kaos singlet sama sarung, saudara. Dia kaget, dia panik, dia bilang, halo om, aku pacarnya tante. Salah. Konon katanya sejak hari itu sampai hari dia masih di ICU, saudara. Siapanya? Tuhan harus tetap tenang. Amin. Berbahaya. Tapi mungkin saudara menatasan berkata, Pak Pendeta, saya mau Pak Pendeta untuk tetap tenang, Pak Pendeta. Tapi pada kenyataan ketika badai itu datang dalam kehidupan saya, masalah yang terjadi adalah apa? Saya gampang panik, Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, untuk tetap tenang, kita harus punya dasar. Sama-sama bilang sama saya harus punya dasar. Amin. Jadi kita sama-sama kita akan bahas hari saudara dalam judul khotbah tenang di tengah badai. Sama-sama bilang sama saya tenang di tengah badai. Amin. Doa saya melalui firman hari ini, saudara dan saya tetap tenang di tengah badai sampai akhirnya aku saudara melihat kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa dasar kita untuk tetap tenang di tengah badai? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang dengan menyadari semua dalam rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya semua rancangan Tuhan. Sama saya semua dalam rancangan Tuhan. Nah, kita lihat ayat 22 saudara. Bisa tandai Lukas 8 karena kita kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Yuk, ayatnya yang ke-22 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. 3 ya Pada suatu hari dalam perahu bersama-sama murid-muridnya dan dia berkata kepada mereka, marilah
Bertolak ke seberang danau lalu apa? bertolaklah mereka. Dan ia berkata kepada mereka, marilah apa? Lalu pertanyaan saya, siapa yang mengajak? Yes. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Tuhan Yesus tahu akan ada badai di depan sana? Tidak. Saya tahu, bahkan tidak ada satupun yang terjadi di bawah kolam langit tanpa seizin Tuhan. Artinya apa? Tuhanlah yang sengaja membawa mereka untuk masuk dan menghadapi badai. Kesannya kayaknya Tuhan jahat ya. Tapi kalau saudara ingat Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya apa? Termasuk dalam badai. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sekarang lagi saya bilang saudara, dasar kita tetap tenang yang pertama, karena kita tahu semuanya dalam tangannya Tuhan. Amin. Dasar kita tetap tenang karena kita tahu semuanya dalam otoritasnya Tuhan. Amin. Sekalipun itu bentuknya badai, itu bukan untuk membinasakan setiap kita, katakan amin. Amin. Sekalipun itu bentuknya badai, itu bukan untuk menghancurkan setiap kita, tetapi untuk mendatangkan kebaikan. Hanya satu kalimat dari Rick Warren, dia bilang begini, saudara, badai dalam hidupmu tidak datang untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengarahkanmu. Sama-sama bilang sama saya, tidak untuk menghancurkan. Tidak untuk menghancurkan. Amin. Bahkan Mother Teresa berkata begini, saudara, Allah menuliskan cerita hidupmu dengan pena kasihnya. Meski ada halaman yang menyakitkan, itu bagian dari apa? Keindahan rencananya. Memang Tuhan tulis badai, tapi Tuhan tulis badai dalam lembaran kehidupan kita itu dengan tinta kasihnya. Jadi kalau Tuhan tulis badai, badai itu untuk kebaikan, katakan amin. Amin. Makanya kita bisa tetap tenang. Gembala sidang kita, saudara, yang kisah di gembala sidang kita, saudara, di mana pada saat itu saudara dia mengalami badai dalam kesehatan saudara, dokter polis dia akan lumpuh seumur hidup. Tapi itu Tuhan tulis dengan tinta kasihnya Tuhan. Melalui badai kesehatan itu, gembala sidang kita dihantarkan untuk apa? Ke sebuah gereja mengenal kasih Tuhan dan mujizatnya menjadi awal mula pelayanan yang luar biasa ini. Tepuk tangan dulu ya, paling meriah. Maka kalau Tuhan yang tulis sekalipun badai, kita tetap tenang karena kita tahu semuanya untuk kebaikan, katakan amin. Amin. Pernah lihat gambar bayi, foto bayi yang dilempar sama, walaupun saya pesan jangan lakukan ini saudara, etis, nggak usah lakukan. Tapi kalau saudara buka di internet, saudara bisa lihat ada bayi-bayi yang dilempar sama ayahnya atau ibunya saudara. Ketika dilempar ke atas saudara, mereka responnya semuanya sukacita, semuanya tenang, tidak ada ketakutan, kecemasan. Kenapa? Karena mereka tahu ada tangan ayahnya di bawah, betul ya? Betul. Kalau bapak yang jahat saja tahu memberi apa yang baik bagi anak-anaknya, apalagi Tuhan kita, dia bapak yang baik. Amin. Apapun badai, kita akan tetap tenang karena dalam tangan Tuhan pasti indah, pasti rancangan damai sejahtera. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, di tengah badai tetap tenang karena semuanya dalam tangan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua saudara, apa dasar kita tetap tenang di tengah badai? Yang kedua adalah karena kita punya kekuatan yang melebihi daripada badai. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan kita. Kekuatan kita. Sama-sama bilang sama saya, lebih daripada badai. Lebih daripada. Ayat 24, sama-sama kita baca saudara. Yuk, ayatnya yang ke-24 sama-sama sekali lagi. Saudara di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. ia pun bangun lalu apa? Guru bilang, ia pun bangun menghardik air. Tapi sebelum kesana saudara, saya terikat untuk anak muda karena ini sesi anak muda. Shalom anak muda. Shalom. Jadi kalau Tuhan izinkan badai terjadi, percayalah itu untuk kebaikan. Amin. Amin. Sekalipun itu bicara tentang badai dalam hubunganmu. Misalnya orang yang kau cintai banget, ternyata selingkuh. Karena Yesus. Dan ternyata selingkuhnya sama temanmu sendiri lagi. Ada yang namanya PMP, betul ya? Betul. Apa itu PMP? Friend makan friend. Yes, friend makan friend. Di depan dia bilang, mau laki-laki macam begitu? Elah. Ya ampun, kalau gue jadi gue tinggalin. Karena diambil. Dia sikat. Betul. Kata kamu nggak cocok buat aku, dia nggak cocok buat kamu, cocoknya buat gue. Tapi saya mau bilang nggak apa-apa, tenang, karena semuanya untuk kebaikan. Amin. Amin. Dia cuma kalau kau
Bicara tentang apa? Kau kehilangan seorang yang tidak setia, tapi dia kehilangan seseorang yang mencintainya dengan tulus. Amin. Asik. Luar biasa. Jadi kalau ada yang nanya gini, kok lu nggak sedih mantan lu selingkuh? Dia udah nikah, udah pacaran lagi lo sama temennya. Kok kamu nggak sedih? Kenapa aku harus sedih? Yang pertama, karena Tuhan punya rancangan yang indah. Amin. Yang kedua, kata mama, buang sampah pada tempatnya. Betul. Luar biasa, Pak. Betul. Ada di bawah. Sama-sama saya kita punya kekuatan. Kita punya kekuatan. Dikatakan apa? Ia pun bangun lalu apa? Menghardik angin dan air. Yang mengamuk. Saya mau bilang saudara, kalau saudara perhatikan bagian awal dikatakan apa? Murid-murid datang dan membangunkan Tuhan Yesus. Katanya apa? Guru-guru kita binasa. Artinya apa? Badai ini sangat mengerikan. Nah, kenapa saya bilang mengerikan? Kita bisa lihat ambil kesimpulan saudara. Kalau begini saudara, murid-murid sebagian besar profesinya apa? Layan. Mereka ada di dalam Galilea sekarang. Bahkan mereka bicara tentang beberapa di dalam mereka lagi dan besar di sana. Bahkan saya bisa bilang saudara, mungkin ikan-ikan di dalam Galilea melihat Petrus dan kawan-kawan, mereka bilang, respect abangku. Iya lagi. Iya kan? Iya. Mereka itu akamsi. Apa tuh? Apa lagi tuh, Pak? Ini. Oh. Ada nasi. Apa lagi, Pak? Ada nasi. Eits. Oh, nasi kurang coba ini. Mereka udah lahir dan besar di sana, artinya mereka sangat mengenal situasi di sana. Betul. Dan ketika badai ini datang, mereka sangat ketakutan. Artinya ini salah satu badai yang paling mengerikan yang pernah mereka lihat dalam sejarah di mereka. Ini sangat menakutkan. Nah, kalau saudara perhatikan, yang Tuhan lakukan adalah apa? Menghardik angin. Dan angin dan air itu akhirnya reda. Tuhan sementara menyatakan kuasa, sama-sama bilang sama saya menyatakan kuasa. Menyatakan kuasa. Bila saudara dan saya tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita juga punya kuasa, katakan amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa. Saya punya kuasa. Kita punya kuasa. Kita punya kuasa. Dasarnya di mana? Coba kita lihat dalam sebentar saya dulu, sama-sama kita baca. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Tiga, ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa? Barang siapa percaya kepadaku, yang akan melakukan segala. Sama-sama bilang sama seperti Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sama-sama bilang sama saya yang lebih besar. Yang lebih besar. Kata pekerjaan yang lebih besar bahasa aslinya megas, artinya apa? Kuasa yang luar biasa, kuasa yang besar. Jadi ketika saudara dan tinggal dalam Tuhan tinggal dalam kita punya kuasa. Dan saya bilang saudara, sebesar apapun badai yang coba menerpa setiap kita, itu tidak lebih besar daripada Tuhan kita yang besar, katakan amin. Amin. Dan ketika badai itu datang, kita tetap tenang karena kita tahu ada Tuhan yang besar dalam kita, katakan amin. Amin. Secara logika yang sederhana begitu saudara. Kalau ada orang yang mau misalnya, ada penjahat yang mau menyerang saya misalnya, kemudian penjahatnya sebagai Goliat, wajar nggak kalau saya nggak tenang, saya takut? Wajar. Ya. Maka misalnya penjahat yang mau menyerang saya sebagai tim saya yang kecil ini, Nggak wajar. wajar nggak kalau saya takut? Enggak. Kalau ini nggak tanpa luarin. Bilang ya, begitu pun dalam kehidupan setiap kita. Nggak ada masalah, tantangan, persoalan, badai yang melebihi daripada Kekuatan. kuasa yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Betul, amin. Kenapa kita harus takut? Betul. Badai tidak pernah melebihi kemampuan kita, itu kata Tuhan. Katakan amin. Amin. Dan saya bilang saudara, sekali lagi itu kan paling tahu kapasitas kita, karena Dia yang menciptakan setiap kita. Amin. Amin. Tapi iblis kan nggak pernah tinggal diam. Dia bapak segala Bapak. dusta dan dengan segala kebohongan dia akan bilang mungkin kamu nggak mampu. Masalahmu lebih besar daripada dirimu. Badai itu datang lebih besar daripada kemampuan. Sembilan saudara itu kebohongan iblis. Analogi sederhana saya pernah bagikan di kami saudara. Jam tangan saya ini saudara yang kita jam tangan. Yang sudah kita baca jam tangan saya. Jam tangan saya sekaligus saya berdaya industri yang di depan menabung. Asik.
Tapi jam tangan saya bukan Rolex, Oh, sit. bukan juga Panerai, Samsung. cuma duit yang saya tahu. Tapi maaf, sekalipun jam tangan saya bukan jam tangan mahal, kalau harga jam tangan saya dibandingkan jam tangan itu kalau jual bisa di jam tangan saya 300 biji. Tapi dengan bahasa saya bisa bilang jam tangan saya keren. Wis. Keren-kerennya, rumah buat yang lagi pakai Rolex dan Panerai yang jam tangan yang eksklusif mainnya. Tapi jam tangan ini sekali dengan sama Rolex, saya bisa bilang lebih keren karena bisa terima chattingan WA. Wis. Sekalipun nggak sama Rolex, tapi jam tangan ini bisa berdetak. Ai. Dan jam tangan ini bisa ukur denyut jantung. Wis. Makanya, zoom. Wis. Shall we seger? Endorse. Jadi Xiaomi, endorse, pendeta industri. Yes. Saya udah nih jam tangan ini sekali lagi saudara ya. Ketika saya beli, ada di buku manualnya bilang kok daya tahannya baterainya itu 7 hari. Dan saya percaya. Kenapa saya percaya? Karena yang tulis adalah pabrik yang menciptakan jam tangan ini, betul ya? Betul. Saudara, karena saya tahu dia yang paling tahu kan dia yang menciptakan. Begitupun saudara dan saya. Saya bilang sekali lagi saudara yang paling tahu kapasitas kita adalah Tuhan yang menciptakan saudara itu. Jadi sekalipun ibu bilang, kamu nggak mampu, kamu nggak kuat, masalah tantangan lebih besar daripada kemampuanmu. Saya bilang saudara, katakan sama Yesus, soto ini. Ya, betul. Iya kan? Ya. Dia yang so tahu. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan setiap kita berkata, segala perkara dapat didatangkan dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kita mau badai. Tetap tenang. Karena ada Tuhan yang besar dalam setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, kamu sudah siap-siap di depan yang ketiga. Apa dasar kita tetap tenang di tengah badai yang ketiga? Adalah badai pasti berlalu. Sama-sama bilang sama saya, badai pasti berlalu. Sama-sama bilang sama saya, badai pasti reda. Badai pasti reda. Ayat 24 sama-sama sekali kita baca sudah. Imam Musa nama kita. 3, ya, maka katanya apa? Guru-guru binasa. Dia bernama. Lalu Kalimat terakhir dikatakan apa? Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Saya mau bilang saudara, badai yang mungkin mengerikan, badai yang mungkin menakutkan, tapi pada akhirnya badai itu reda. Badai bisa datang dalam kehidupan kita. Betul. Tapi badai bukan untuk selama-lamanya. Karena badai diciptakan untuk kita, bukan kita untuk badai. Maksudnya apa? Badai itu cuma proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Balik lagi ke poin nomor 1, untuk mencapai tujuan Tuhan, kebaikan yang sudah Tuhan sediakan. Jadi bukan kita diciptakan hidup dalam badai terus, sepanjang hidup badai terus. Bukan itu tujuan Tuhan sekarang. Makanya saya bukan pendeta yang paham teologi kemakmuran, yang selalu mengukur segala sesuatu dengan berkat materi. Tapi saya pendeta yang juga menentang teologi penderitaan. Apa itu teologi penderitaan? Teologi yang punya pemahaman bahwa hidup itu harus menderita terus. Sebagai orang Kristen harus menderita terus. Ada orang punya pemahaman teologi penderitaan. Jadi ketika pendeta khotbah berkata langsung dia sesat. Seorang ibu pendeta. Oke, dari logatnya saudara tahu kita. Ya. Ya dapat. Orang yang utara. Ya. Bukan. Pendeta. Jangan bicara berak. Kita itu orang Kristen harus menderita. Karena Tuhan Yesus saja dia menderita. Sehingga. Belajar lagi Alkitabnya. Apakah
Tuhan ketika di dunia 33,5 tahun itu, dari lahir sampai dia disalibkan, menderita terus. Tidak. Enggak. Ada saat yang mana juga santai juga, duduk di pantai bakar ikan, Tuh. Ada. bakar ikan duduk di pantai, mungkin sambil nyanyi lagu reggae, uye. Iya kan? Akan sebelum disalibkan juga, sebelum penangkapan, makan bersama dulu. Betul ya? Betul. Bahkan habis makan bersama, foto bareng. Ya. Ini foto bareng. Mana? Nungguin Bang. Nggak ada juga. Enggak ada juga. Saudara penasaran mau lihat? Iya. Mana, Pak? Ada lah, kalau masih dulu ada kamera. Oh iya, benar. Tante. Udah lama siapa? Masih nungguin ya? Masih. Break. Lupa kali, Pak. Potong amplop lah kalau gitu. Bisa ada foto Yesus sama muridnya, siapa yang foto? Gak tahu, tanya Bapak lah. Tanya Bapak. Karena ini, bahkan yang di sana dalam kehidupan setiap kita, dalam kehidupan saudara dan saya, tapi ada masa berlakunya. Akan ada saat di mana ketika tujuan Tuhan di balik badai itu sudah tercapai, badai itu pasti reda. Betul. Amin. Kalau mungkin saudara mendapat jalan berkata Pak Pendeta, saya tahu sih Pak akan berakhir Pak, tapi kapan Pak? Ada banyak orang teman yang langsung menjawab, tunggu waktu Tuhan. Iya, betul. Sambil kasih pujian, waktu Tuhan Tuhan. pasti yang terbaik. Bapak yang ini kesel banget sih Bapak ini. Tapi tadi Pak Tuhan kasih nasihat begini saudara. Badai ini yang diizinkan adalah untuk mencapai tujuan kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Setiap pribadi itu masing-masing berbeda-beda. Ibarat kita memasak, tindakannya sama. Menggoreng misalnya, tapi kita goreng tempe dan goreng kerupuk beda waktunya. Apa goreng? Karena bahas goreng pisang. Gosong ya Pak? Instagram. Saya goreng pisang Kan? Katanya nggak usah dibahas, tapi dibahas. sesuai resep. Iya. Iya. Resepnya bilang, ketika kita taruh pisang gorengnya, tunggu sampai atasnya menguning baru putar. Iya, terus Sampai kulit ayam saya turutin dong. iya. Tungguin sampai dia menguning. Iya. Pas saya putar, Udah gosong. Terus sisa saya posting, ini pisang goreng kena serangan puasa gelap. Gedean. apinya kegedean. Jadi sekarang goreng kerupuk sama goreng tempe sekalipun sama-sama digoreng, jangka waktunya berbeda tergantung dari jenisnya. Betul. Setiap kita juga dalam ibadah itu berbeda-beda tergantung dari tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Betul. Dan ketika Tuhan kasih Tuhan dari pagi dalam hidup sekarang, ternyata lama tidaknya badai itu dalam kehidupan setiap kita itu juga sangat ditentukan oleh kita sendiri. Contoh begini, Gimana sih? Ayo bingung. Ayo bingung. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Grogi deh. ada banyak dari anak-anak di sini. Oh. Contoh begini, Tuhan izinkan badai supaya karakter kita terbentuk. Ya. Tuhan izinkan badai supaya mentalitas kita atau iman kita semakin kuat.
Tuhan izinkan badai supaya kita kembali hidup dalam pertobatan. Akhirnya begini. Kapan badai itu akan selesai dalam kehidupan kita? Adalah ketika apa? Ketika kita imannya dibangkitkan jadi kuat, ketika karakter kita terbentuk serupa segambar seperti Kristus, atau ketika kita akhirnya memberi diri kita untuk hidup dalam pertobatan. Artinya, selama itu belum tercapai seringkali Tuhan tetap izinkan badai itu ada dan tidak ada dalam kehidupan setiap kita. Jadi makanya evaluasi hidup masing-masing. Apa tujuan Tuhan di balik badai ini? Kalau Tuhan suruh bertobat, ya bertobat. Amin. Amin. Ada banyak orang mau badainya reda. Dia udah tahu Tuhan izinkan badai supaya dia bertobat, tapi nggak bertobat. Dosa jalan terus. Betul. Doa sama Tuhan, Tuhan, aku udah mampu dengan badai ekonomi ini Tuhan. Utang-utangku banyak. Habis berdoa, judul lagi. Uang habis judul, ya pinjol. Uang pinjol, ya pakai judul. Sampai ini lihat dia menyala bangku. Main terus, aduh. Belum gacor nih, belum gacor. Ngaca. Kok ketawa semua mencurigakan? Padahal kesini kok tahu enak aja, saya kan main TikTok. Wih. Ada loh. Ada. Ada bapak-bapak dia kan udah susahnya minta ampun, udah habis-habisan. Tapi masih tetap masih tetap dia nih. Skor. Gacor. Oh, si bapak itu. Sampai yang bikin TikTok itu kayak istrinya pakai besan. Ih, bapak tawa aja. Wis. Tidak tobat. Hello. Saya percaya saudara mau badainya reda. Amin. Makanya temukan tujuan Tuhan di balik badai itu dalam kehidupan setiap kita. Karena ketika kita sudah lakukan itu, tujuan Tuhan sudah tercapai, badai pasti reda. Gambaran pemulihan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tenang. Badai pasti berlalu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ini berkati orang-orang tanganmu. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan setiap kita mau bergabung bersama dengan Tuhan, badai bisa datang kapan saja. Tapi di tengah badai, tetaplah tenang. Karena dalam tinggal tenang terletak kekuatan setiap kita. Dasarnya yang pertama, bahwa karena Tuhan yang pegang semuanya. Seperti apapun badai, semua ada dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Dan yang kedua, kita tenang karena kekuatan kita melebihi daripada badai. Janji Tuhan, badai tidak pernah lebih besar daripada kemampuan saudara dan saya. Dan yang terakhir, kita bisa tetap tenang karena seperti apapun badainya, semua ada masa berlakunya. Badai pasti berlalu. Gambaran berkat, pemulihan, mujizat Tuhan pasti nyatakan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil katakan di hadapan Tuhan. Aku